Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Mutiara Sabrina dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Nah, saya harap di video kali ini teman-teman bisa memahami materi yang akan saya bawakan. Sekarang lanjut saja ke materinya. Pertama, yang perlu diketahui adalah bahwa proses tumbuh kembang merupakan proses utama, hakiki, dan positif pada anak. Proses tumbuh kembang ini berlangsung dari saat pembuahan, yaitu dari bersatunya sel telur ibu dan spermatozoa ayah sampai akhir masa remaja, dengan melewati masa-masa prenatal, bayi, prasekolah, sekolah dasar, dan remaja. Nah, tentunya perlu kita ketahui bahwa faktor penentu bagi perkembangan anak, baik fisik maupun mentalnya, adalah peran orang tua, terutama peran seorang ibu. Kita juga sudah mengetahui bahwa ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dari sejak dilahirkan sampai menjadi dewasa. Selanjutnya, dalam proses pembentukan pengetahuan melalui berbagai pola asuh yang disampaikan oleh seorang ibu sebagai pendidik pertama sangatlah penting. Kita juga sudah mengetahui bahwa pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama kali kita tempuh. Nah, pendidikan dalam keluarga ini membantu dalam membangun pengembangan watak, kepribadian anak, keterampilan sederhana, serta nilai-nilai budaya, moral, dan agama. Dalam konteks ini, maksudnya proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Dalam hal ini juga bertujuan untuk membimbing anak supaya menjadi manusia yang bertakwa, beriman, berakhlak, tangguh, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Jadi, ada anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai setelah usia sekolah dasar. Tapi apakah itu benar? Itu sama sekali tidak benar. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Benjamin S. Bloom di bidang neurologi, Dr. Benjamin S. Bloom ini seorang ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, mengemukakan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0-4 tahun mencapai 50%. Nah, artinya bila pada rentang usia tersebut otak anak tidak mendapatkan rangsangan secara maksimal, maka segala tumbuh kembang anak baik fisik maupun mentalnya pun tidak akan berkembang secara optimal. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan sel syaraf otak. Selain dipengaruhi oleh faktor genetis, juga dipengaruhi oleh faktor makanan. Makanan yang bergizi dan seimbang diperlukan tubuh agar sel syaraf otak dapat tumbuh secara optimal. Ketika anak sudah lahir, maka air susu ibu sangat penting bagi kesehatan dan imunitas anak. ASI mengandung zat-zat makanan yang sesuai dengan kondisi saluran pencernaan anak. ASI mengandung cairan kekuningan yang disebut kolostrum. Nah, kolostrum itu sendiri adalah berupa antibodi atau suatu zat yang berguna bagi tubuh untuk mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Dalam psikologi perkembangan yang dipelajari perkembangan manusia yaitu dari lahir sampai dewasa atau tua. Nah, perlu diketahui bahwa psikologi perkembangan itu berarti juga sebagai perubahan yang sistematis dalam diri seseorang mulai dari konsepsi atau pertemuan sel telur dengan sperma sampai kematian. Nah, sedangkan untuk psikologi perkembangan anak, itu hanya mempelajari perkembangan manusia dari sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Untuk mengetahui kapasitas kecerdasan anak, ini juga dilakukan
penelitian di bidang neurologi. Jadi, kapasitas kecerdasan anak dari 0 sampai 4 tahun adalah sebesar 50%, kemudian di umur 8 tahun mencapai 80%, di umur 18 tahun sudah mencapai 100%. Nah, usia 0 sampai 8 tahun merupakan masa emas perkembangan anak, sebab 80% perkembangan otak berada pada rentang usia tersebut. Hal ini menyatakan bahwa pendidikan itu memang dimulai dari sejak dalam kandungan. Jadi di sini kesimpulannya bahwa para ahli berpendapat bahwa peranan orang tua begitu besar dalam membantu anak agar siap memasuki gerbang kehidupan mereka. Pendidikan anak merupakan tanggung jawab penuh dari orang tuanya. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan anaknya dari sejak lahir. Ketika orang tua sudah berhasil menjalankan perannya dalam mendidik anak dari sejak lahir hingga dewasa, maka dalam bidang prestasi, anak-anak mereka mungkin memiliki skor tes yang lebih tinggi. Kemudian, anak-anak mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki perguruan tinggi. Sedangkan dalam bidang sosial budayanya, keterlibatan orang tua menunjukkan anak-anak mempunyai perilaku yang lebih positif dan penurunan perilaku negatif. Contoh lainnya adalah mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan cenderung melakukan sesuatu yang lebih baik. Baik, sepertinya sampai segitu saja materi yang bisa saya bawakan. Saya mengambil materi ini berdasarkan referensi dari jurnal yang ditulis oleh Hendrati Permono dengan judul Peran Orang Tua dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.